Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu dalatul mu'min fahaisu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. The first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world, Lord of the universe. Peace and praise and salam to be constant to the last messenger, the true idol, Nabiyyina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, to his families, to his friends, also to all companions, all followers until to the doomsday. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention to join in our subject, the philosophy of Islamic education. And this is the sixth session, and we will talk about the integration, how the Islamic studies can using transdisciplinaire. The first may be multidisciplinary and interdisciplinary, and today we will talk about the transdisciplinary on Islamic studies. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari ilmu filsafat, kemudian filsafat ilmu, kemudian metodologi, dan hari ini new metodologi. Metodologi baru berupa formulasi baru terkait dengan studi Islam interdisipliner dan transdisipliner. Ini adalah sebuah upaya untuk mengintegrasi ilmu, dialog peradaban, dan juga solusi peradaban hari ini. Kama qala Allahu azza wa jalla, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan kemudian sabda dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, al hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah atau kebijaksanaan ilmu pengetahuan itu adalah barang milik orang beriman. Fahaisu wajadaha, di mana saja ia menemukannya, fahuwa ahaqqu biha, maka ia lebih berhak atasnya. Nah, ini menjadi dasar bagi kita untuk memahami tentang bagaimana sebenarnya Islam mengkaji tentang ayat qauliyah dan juga ayat-ayat qauliyah tentu saja. Baik, kita awali dengan satu pertanyaan, why we using interdisciplinary or transdiscipliner in Islamic studies, ya. Kenapa studi Islam perlu interdisipliner, ya? Pertama kita lihat bagaimana kajian atau pembahasan, ya, pembahasan tentang Islam saat ini, ya, kebanyakan adalah normatif teologis. Padahal dengan berkembangnya waktu yang disebut dengan disrupsi zaman, maka mau tidak mau studi tentang Islam harus juga dikorelasikan, ya, diintegrasikan, diinterkoneksikan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang ada, sehingga studi Islam itu bergerak
dari reproduksi warisan murni menuju rekonstruksi kontekstual. Ini akan memperluas kapasitas tradisi tanpa meninggalkan normativitasnya. Jadi ketika kita berbicara tentang Islam, mengkaji tentang Islam tidak hanya dalam konteks dogmatis tetapi juga kontekstual mengikuti perkembangan zaman, ya. Nah, kita lihat bagaimana kondisi saat ini, ya. Kajian normatif itu berhenti pada transmisi doktrin dan pemeliharaan warisan klasik secara terisolasi. Sehingga kalau misalnya nanti ada mata kuliah studi Al-Quran dan hadis, ya kesannya hanya Quran dan hadis secara normatif. Padahal mestinya dalam konteks epistemologi Islam ada integrasi, ada interkoneksi antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Ya, kelemahan dari kondisi saat ini atau kajian normatif itu adalah kajian lintas ilmu mulai muncul, namun kerangka filsafatnya atau epistemologinya belum dirumuskan secara eksplisit. Ya, jadi saat ini kita nyebut dengan transdisipliner, di mana mengkaji tentang Islam tidak hanya dari sisi normatifnya. Arah barunya adalah nantinya akan muncul sintesis epistemologis. Ya, jadi sintesis epistemologis di mana mengintegrasikan epistemologi Islam klasik dengan metodologi transdisipliner modern tanpa kehilangan akar dari keislamannya itu sendiri, ya. Jadi kelihatan sekali bagaimana kajian Islam ini cenderung bukan hanya dari sisi normatif, tapi mengkaji dari berbagai aspeknya. Ada orang menyebutnya dengan kajian Islam holistik, ya. Kenapa? Karena tadi perkembangan zaman yang begitu cepat dan memang kebutuhan di masyarakat. Ya, nah ini kita bicara tentang bagaimana sebenarnya filsafat studi Islam interdisipliner. Ya, kita pahami di pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang epistemologi bahwasanya sumber dari Islam ya tentu saja itu adalah wahyu minal Quran was sunnah. Tetapi kemudian tidak meniadakan adanya rasionalitas dan juga kritik. Ya, selain itu ada unsur empiris di mana pengalaman dan juga data observasi itu menjadi sebuah jalan, sebuah cara, sebuah thoriqoh untuk mencapai sebuah kebenaran. Selain itu, karena objeknya, subjeknya itu adalah manusia, kalau benda itu objek penelitian, kalau manusia itu adalah subjek penelitian, adalah sosial humaniora, maka konteks interaksi manusia dalam kajian Islamic Society atau masyarakat Islam itu menjadi bagian tidak terpisahkan. Dan tentu saja sains dan teknologi ya melihat bagaimana realitas mekanis kontemporer itu juga menjadi bagian dalam studi Islam kontemporer saat ini, ya. Ini di AI, mohon maaf tuh tulisannya Al-Wahid, sebenarnya ada At-Tauhid, ya. Jadi tauhid itu berfungsi sebagai prinsip pemersatu universal, merumuskan cara Islam merespon masalah melalui orkestrasi banyak lensa keilmuan menuju satu tujuan, yaitu maslahatul ammah, ya. Kita sedang berbicara tentang bagaimana studi Islam Dirasa al-Islamiyah tidak hanya menggunakan pendekatan normatif tapi menggunakan pendekatan yang multidisipliner, interdisipliner menuju transdisipliner, ya. Nah, ini adalah salah satu kajian yang penting untuk kita pahami. Pondasinya atau pondasi epistemologisnya itu adalah sintesis segitiga antara wahyu, kemudian akal dan juga empiris. Ya, di sana akan muncul dialog kritis, ya, bukan peleburan bebas, menjaga otentitas sumber sekaligus relevansi metode. Jadi turosnya kita jaga, tapi kemudian perkembangan modern juga kita adopsi, ya. Jadi wahyu itu kan memberikan orientasi normatif, tata nilai, etika dan juga horizon transenden bagi produksi pengetahuan. Empirisnya membuka ruang observasi, pengumpulan data
kontekstual dan juga validasi pengalaman sosial. Sementara akal mengaktifkan organ argumentasi logika, kritik dan juga konstruksi filosofis untuk menganalisis sebuah realitas. Ya, itu adalah pondasi dari epistemologi Islam. Evolusi pendekatannya tadi sebutkan sekilas, jadi mulai dari multidisipliner, ya. Yang dimaksud dengan multi berarti banyak. Jadi begini, contoh simpelnya, ketika saya akan membahas tentang misalnya metode pembelajaran atau kurikulum misalnya, kalau saya hanya mengambil dari misalnya normatif wahyu saja, maka itu adalah monodisipliner. Tapi kemudian ketika saya mengambil dari sisi ilmu pendidikan, ilmu psikologi, itu sudah multidisipliner. Jadi multidisipliner ini adalah multi yang lebih dari satu disiplin ilmu. Karakternya dia berdampingan, di mana disiplin ilmu itu berbeda dengan memberi perspektif sendiri tanpa sintesis yang mendalam, ya. Sehingga misalnya hari ini ya banyak terjadi bullying, banyak terjadi misalnya itu kenakalan kriminalitas pada remaja. Ya, kalau orang dewasa mungkin terjadi ya korupsi di mana-mana. Maka kita tidak bisa melihat hanya dari sisi misalnya agama saja, tapi bisa lihat dari sisi hukum, bisa kita lihat dari sisi psikologi, bisa lihat dari sisi ekonomi. Itulah multidisipliner, ya. Sehingga nanti kita lihat misalnya tentang korupsi atau bullying misalnya dari sisi fikihnya, dari sisi sosiologinya, bagaimana psikologinya, ya itu dikaji. Kalau masih terpisah-pisah itu masih multidisipliner, ya. Level yang kedua yaitu interdisipliner, di mana karakternya itu adalah sintesis, ya. Jadi perspektif lintas disiplin digabungkan untuk menghasilkan pemahaman baru atau mencari solusi yang baru, ya. Misalnya tentang radikalisme digital, penggunaan tafsir, ya dipadu dengan psikologi sosial atau dipadu juga dengan ilmu ekonomi. Tadi pembahasan tentang korupsi bukan hanya dari sisi fikih. Kenapa? Karena dari sisi fikih orang udah tahu korupsi itu haram gitu ya. Tapi kok masih dilakukan? Oh, berarti nanti ada unsur misalnya itu ekonomi, ya unsur psikologi, ya unsur mungkin hukum. Itulah interdisipliner, memunculkan sintesis. Sementara yang terakhir yang kita tawarkan itu adalah transdisipliner, di mana menggunakan paradigma baru yang melampaui batas disiplin. Tujuannya untuk merumuskan kerangka metodologis dan transformasi sosial yang baru, sehingga dia digabungkan keseluruhan. Jadi bukan hanya inter tapi sudah trans keseluruhan. Ya, misalnya integrasi total nilai wahyu, ya observasi atau experience manusia dan juga metodologi kontemporer, ya. Jadi transdisipliner adalah mengkaji tentang Islam, masyarakat Islam dan kemaslahatan umum dari berbagai disiplin ilmu, ya. Nah, kerangka klasik di era modern, di mana kemarin kita sudah belajar tentang teori Bayani, teori Burhani, teori Irfani, dan juga teori tajribi atau eksperimen. Jadi orkestrasinya, penggabungannya adalah formulasi baru mendialogkan 3 sampai 4 ya metode mendapatkan ilmu secara serentak untuk menjawab keilmuan modern, ya. Nanti tergantung kepada disiplin dari ilmunya masing-masing. Ya, misalnya kalau dalam pendidikan kita ingin meneliti, kita akan menguji tentang media, tentang media pembelajaran PAI, tentang metode pembelajaran PAI, ya maka tidak bisa dia diteliti kecuali dengan metode tajribi atau eksperimen. Ya, jadi bukan hanya kualitatif, bukan hanya menggunakan pengaruh, ya, menggunakan hubungan, ya regresi linear berganda atau regresi linear sederhana. Tidak hanya itu, perlu adanya tajribi, ya. Tentu saja Burhani di sana diperlukan dan juga Bayani. Itulah nanti yang disebut dengan transdisipliner, ya. Arsitekturnya, ya arsitektur dari model Islamic Studies menggunakan transdisipliner adalah mulai dari pertama itu fondasi tauhidik, di mana tauhid itu menyatukan wahyu,
akal dan juga pengalaman empiris dalam satu orientasi ketuhanan. Itu yang pertama. Yang kedua, epistemologis integratif, di mana mendialogkan pilar bayani, burhani, tajribi, dan juga irfani dengan kerangka sains modern. Ya, kemudian metodologi lintas disiplin menggunakan analisis konten, komparatif, dan juga hermeneutik filosofis secara bersamaan. Ya, problem kontemporer nantinya akan menguji model pada krisis nyata, misalnya ekologi, artificial intelligence, ataupun digital radicalism, dan juga korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Ujungnya adalah transformasi sosial di mana menghasilkan ilmu yang tidak sekadar menjelaskan, melainkan memberi arah kemaslahatan umat. Ya, tadi kama qala Allah azza wa jalla wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat bagi umat Islam, tetapi rahmat untuk seluruh alam. Ya, sehingga kajian tentang Islam nanti lebih mendalam, lebih komprehensif, lebih tekstual. Inovasi teoritisnya ini melampaui dari repetisi naratif. Ya, teman-teman semuanya, ibu bapak sekalian, kalau kita mengkaji, kita menulis skripsi, menulis tesis, menulis makalah, menulis misalnya apa, artikel jurnal, seringkali yang muncul itu adalah repetisi, ya, pengulangan, apalagi secara naratif. Padahal ya dalam sebuah riset, dalam sebuah penelitian kita memerlukan adanya mulai dari gap risetnya, ya, gap penelitiannya, riset gapnya, kemudian ada novelty, ada kebaruan yang ditawarkan. Kalau sudah diteliti oleh orang lain, sudah dibaca oleh orang lain, sudah dikaji, sudah dibaca oleh orang lain, itu adanya pengulangan, itu menghabiskan waktu dan tenaga. Nah, sehingga di sini apa yang disebut dengan post normal science menjawab krisis yang memiliki ketidakpastian tinggi dan nilai yang diperdebatkan melibatkan etika publik. Jadi bukan hanya sesuatu yang sifatnya normatif, bukan sesuatu yang sudah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu, tapi yang memang diperlukan oleh masyarakat saat ini. Ya, nah modelnya ada Islamic Knowledge Integration, di mana kita membaca ulang tradisi klasik, misalnya ada Nasr, ada Al-Atos, ada Al-Faruqi, dan juga tokoh-tokoh sebelumnya. Nah, secara agresif mampu merespon disrupsi teknologi abad 21 saat ini. Kalau tidak, kajian Islam, ya spesifiknya pendidikan agama Islam, ya akan ditinggalkan, akan dianggap sebagai mata pelajaran atau mata kuliah atau pembahasan yang membosankan karena tidak memiliki meaningful, ya, tidak memiliki makna dan juga dampaknya. Nah, dari sini kemudian model dari to knowledge, mode to knowledge itu produksi pengetahuan bergeser dari menara gading akademik menjadi kolaboratif, kontekstual, dan problem based learning. Nah, ini setara dengan deep learning dari yang ada sekarang ini. Oke. Nah, jadi studi Islam berevolusi menjadi ruang produksi pengetahuan yang kritis, terbuka, dan transformatif. Ya, ini mau tidak mau kita harus lakukan itu. Ya, kemudian pengujian pada realitas kontemporer. Tadi misalnya kita bicara tentang Islam dan ekologi. Ini cukup banyak ya. Ada green pesantren, ada green madrasah. Ya, kita lihat bagaimana integrasi antara tafsir ayat kosmik, kemudian dalam maqasidul syariah itu ada fiqhul bi'ah atau maqasidul hibdul bi'ahnya, dan sains ekologi. Nanti akan memunculkan green Islam, green ekonomi, green pesantren, ya, ada ekoteologi yang sekarang ada di Kementerian Agama. Kemudian juga mungkin ada isu-isu tentang moderasi digital. Maka mungkin nanti literasi digital, ya, kontra narasi, resiliensi propaganda, bagaimana
penguatan ya masyarakat dari berita hoax, berita yang mengadu domba dan lain sebagainya. Dan kalau kita kaitkan sekarang dengan artificial intelligence, kita akan lihat bagaimana integrasi antara maqasidus syariah, kemudian filsafat ilmu dan juga etika teknologi. Ya, ketika misalnya seorang mahasiswa mengambil 100% dari internet tanpa dia membaca buku aslinya gitu ya. Nah, itu tentu tidak sesuai dengan etika teknologi dan juga epistemologi Islam. Kenapa? Karena dalam epistemologi Islam kita mengenal perkataan dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau di awal mukadimahnya, beliau mengatakan bahwasanya mimbarokatil ilmi idhafatul qaul ila qailiha. Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menyandarkan ide, pendapat, gagasan, teori kepada pemiliknya. Sehingga kalau kita nulis kemudian ternyata tidak mengutip dari langsung direct ya dari mind source gitu ya, maka itulah hilangnya keberkahan dari ilmu pengetahuan. Makanya di sana ada etika fatwa digital, mitigasi dari bias algoritma dan juga chatbot syariah ya. Saya juga hari kemarin saya beli banyak sekali buku-buku terkait dengan filsafat Islam ya. Ini buku lama tentang apa sejarah filsafat Yunani, kemudian juga ada filsafat umumnya siapa? Pak Ahmad Tafsir, ada filsafat pendidikan juga Prof. Ahmad Tafsir juga. Kemudian saya beli juga bukunya siapa nih? Ayatullah Murtado Mutahari ya. Ini juga tentang pengantar epistemologi Islam. Saya juga beli bukunya 4 seri bukunya Sidi Ghazalba ya. Kemudian saya juga beli buku dari karyanya salah satu tokoh yang cukup terkenal dalam bidang pendidikan, dalam bidang filsafat pendidikan ada Hatta, ada Jujun Sire Sumantri, banyak ya. Jadi referensi itu bukan hanya dari satu referensi di internet ya, tetapi memang dari buku-buku induk, buku-buku babon yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah salah satu dari keberkahan ilmu. Ya, ada pesan moral hari ini, terutama nanti kalau menulis tesis gitu ya. Jadi salah satu dari keberkahan tesis itu adalah ketika tesis itu ditulis sendiri dengan referensi yang memang kredibel, bisa dipertanggungjawabkan, bukan citation, hallucination. Itu adalah keberkahan dari kuliah juga sama ya. Salah satunya ya ini ada terima kasih Ustaz Dani Kholis ya yang on kamera gitu. Jadi itu salah satu dari keberkahannya juga insya Allah Ta'ala. Ya, jadi ini bagaimana mengkaji tentang isu kontemporer, mengkaji tentang Islam dalam konteks isu-isu kontemporer saat ini, ya sehingga implikasinya nanti terhadap pendidikan agama Islam itu adalah pertama terkait dengan evolusi kurikulum, di mana mata kuliah wajib. Ya, kalau di pendidikan dasar menengah berarti mata pelajaran wajib mengintegrasikan sains keislaman klasik dengan metode sosial humaniora, literasi data dan juga filsafat ilmu kontemporer. Transformasi metodologi riset di mana desain riset bergerak dari kungkungan disiplin tunggal menuju kolaborasi lintas fakultas yang bersifat empiris dan reflektif ya. Yang terakhir kebijakan akademik inovatif di mana mendorong pembentukan pusat-pusat kajian transdisipliner untuk merespon AI, keberlanjutan ekologi dan juga krisis ekonomi global dan juga krisis yang lainnya. Ya, pada akhirnya fragmentasi dari Islamic Studies menuju transformasi bisa kita lihat mulai dari karakternya yang melampaui batas normatif ya. Studi Islam, kajian Islam, pembahasan tentang Islam keluar dari dominasi teologis tertutup, normativitas sangat penting namun butuh instrumen-instrumen empiris untuk membaca kompleksitas zaman. Ya, tauhid sebagai arsitektur integrasi, wahyu, akal dan pengalaman empiris bukan entitas terpisah. Ketiganya diikat oleh prinsip tauhid untuk berdialog sejajar dengan sains, ilmu untuk kemaslahatan. Jadi pendekatan interdisipliner memastikan Islamic Studies di Rosa Islamiyah secara aktif memimpin solusi peradaban
dan kemanusiaan. Dan tentu saja nanti ada batasan-batasan dalam makna normatif, di mana sesuatu yang qot'i ya tidak bisa dirubah, tetapi sesuatu yang doni dia akan taghayyur bi azmina wa amkina wa niyah wal awaid. Demikian, wallahu alam bisawab, and we can discuss about our topic transdiscipliner on Islamic studies. Terima kasih.